dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Dia telah datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat Gembala. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu seperti Bapa Saya. Sungguh kasih
seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menantang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami memohon padamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai sejahtera-Mu, agar kami dapat mengetahui jelas apa yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami mengerjakan kehendak-Mu dengan segenap hati, dan kuatkanlah melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pengganti hukum Taurat yang tertulis 1 Yohanes pasalnya yang kelima, 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 sampai 17. Demikianlah bunyinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta yang Tuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi yang melakukan hendaklah tetap hidup selama-lamanya. Demikian dibaca pengganti kita pada minggu ini. Marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Kami serahkan kepada guru sekolah dulu. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Sekolah minggu? Yes. Dengan bangkit berdiri, yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Cuit-Cuit Papa. Cuit-cuit
Sudah selesai? Yuk adik-adik kita mau pulang persembahan. Sambil pulang persembahan kita nyanyikan Allah itu baik. Yesus
berkumpul walaupun kami di rumah kami masing-masing untuk menjalankan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, mata dan telinga kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dengaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sesi firman ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya dalam sikap siap, dan jangan lupa disiapkan juga telinganya untuk mendengar cerita kakak. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang Samuel dipanggil Tuhan. Di daerah Ramataim, Zofim, pegunungan Efraim, hiduplah Elkana bin Yeroham dan istrinya bernama Hana. Walaupun sudah lama menikah, Hana tak juga mendapatkan seorang putra. Jadi ada sepasang suami istri nih tinggal di pegunungan Efraim. Nah, mereka sudah lama menikah, tetapi mereka belum juga mendapatkan seorang anak. Nah, suaminya bernama Elkana dan istrinya bernama Hana. Nah, selanjutnya, selain Hana, ada juga istri lain Elkana yang bernama Penina. Dari Penina, Elkana mendapatkan beberapa orang anak. Hana tak memiliki anak, sehingga Penina sering mengejek dan mencibirnya. Tuh, lihat adik-adik. Jadi, selain Hana, ada juga istrinya Elkana yang bernama Penina. Nah, dari si Penina ini, Elkana itu mendapat banyak anak. Dan akhirnya dia juga sering ngeledek-ngeledekin si Hana, karena si Hana belum juga punya anak. Lanjut. Mendapat ejekan itu, Hana hanya bisa menangis dan sedih di dalam bait Allah. Hana pun kerap tidak mau makan dan minum akibat kesedihan itu. Jadi lihat Hana tuh sering cerita sama Tuhan kenapa dia masih belum bisa mendapatkan anak. Nah, karena dia sedih terus-terusan, akhirnya dia tidak mau makan dan tidak mau minum. Nah, Elkana selalu membujuk Hana agar tidak bersedih. Katanya, "Mengapa engkau bersedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 orang anak?" Namun Hana tetap merasa sedih dengan ejekan Penina, sehingga wajahnya menjadi muram. Tuh, jadi suaminya si Elkana lagi menghibur si Hana karena Hana selalu sedih, tetapi Hana tetap saja sedih karena dia belum memiliki anak. Suatu hari Hana datang ke bait suci dan berdoa, "Tuhan, jika engkau memperhatikan sengsara hambamu, berikanlah hamba seorang anak laki-laki. Hamba akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Pisau cukur juga tak akan menyentuh kepalanya." Nih, akhirnya si Hana berdoa kepada Tuhan meminta anak. Nah, selanjutnya ternyata Imam Eli memperhatikan apa yang dilakukan Hana. Nih, lihat, ini adalah seorang imam yang tinggal di bait Allah, namanya Imam Eli. Karena hanya bibir Hana yang bergerak-bergerak, sementara dari mulutnya tak keluar suara apapun. Dia jadi heran. Imam Eli menyangka perempuan ini sedang mabuk. Nah, di sini adik-adik, karena si Hana berdoanya di dalam hati, tapi hanya mulut dia yang berucap-ucap, jadinya si Imam Eli nyangkanya kalau dia lagi mabuk. Kemudian Imam Eli berkata kepada Hana, "Berapa lama lagi engkau akan berlaku seperti orang mabuk?" Hana menjawab, "Bukan, tuanku,
Aku tidak mabuk anggur, aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Nah, karena tadi Imam Elinya curiga, akhirnya dia menegur Hana, tetapi Hana bilang dia tidak mabuk, dia hanya mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, kemudian Imam Eli segera berkata, "Pergilah dengan selamat, Allah akan memberikan apa yang engkau minta." Hana senang dan ia menjawab, "Biarlah hamba mendapatkan belas kasihan darimu." Setelah itu, Hana baru mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi setelah itu dia disuruh pergi sama Imam Eli dan katanya Allah akan memberikan apa yang kau minta. Setelah Imam Eli bilang kayak gitu, jadinya si Hana senang dan dia mau makan lagi dan dia nggak sedih lagi mukanya. Nah, setelah 1 tahun kemudian, Hana mengandung dan melahirkan. Lihat tuh, dia tiba-tiba udah punya anak. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Hana menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Jadi anak laki-laki ini namanya siapa, Derek? Samuel. Nah, setelah Samuel lahir, nih Samuel udah lahir, terus Elkana bermaksud mempersembahkan korban sembelihan di bait suci. Sebagai ucapan syukur, dia bermaksud mengajak Hana untuk membawa anaknya pergi ke bait suci. Jadi di sini si Elkana mau ngajak istrinya sama si Samuel buat pergi ke bait suci untuk mempersembahkan sembelihan. Karena mereka bersyukur karena mereka mendapatkan anak. Nah, kemudian lihat, Hana menolaknya dan mengatakan, nanti jika anak ini tidak menyusu lagi, aku sendiri yang akan mengantarnya ke bait suci untuk menghadap ke hadirat Allah. Katanya kayak gitu. Anak ini juga akan tinggal di sana seumur hidupnya. Lalu Elkana pun kemudian setuju. Terus kata Elkana kayak gini, perbuatlah apa yang kamu pandang baik. Jadi Elkana tuh setuju-setuju aja, terus dia bilang ke istrinya, perbuatlah apa yang menurutmu baik. Terus, nah tiba-tiba si Samuel sudah besar. Ketika Samuel tidak menyusu lagi, Hana membawa Samuel ke bait suci bersama seekor lembu jantan, tepung serta sekendi anggur. Jadi kira-kira ini umur dia sekitar 3 tahun karena dia sudah tidak menyusu lagi. Terus dia ke bait suci Allah membawa lembu, tepung, serta sekendi anggur. Terus lembu jantan itu disembelih dan dijadikan korban persembahan. Dah. Terus kemudian dia bertemu Imam Eli. Terus dia bilang kayak gini, aku adalah perempuan yang dulu datang berdoa di sini untuk meminta anak. Kini Tuhan telah mengabulkan dan aku akan menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Jadi dia datangin Imam Eli, terus dia mau si Samuel tinggal di bait suci Allah untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, habis itu kemudian Hana, Elkana dan Samuel yang masih kecil bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Tuh lihat, mereka lagi berdoa. Hana berdoa dengan sukacita karena yang dimintanya telah dikabulkan Tuhan. Terus nih, saat Elkana dan Hana pulang, Samuel tidak ikut dengan mereka. Tuh Samuel ditinggal bersama Imam Eli.
Samuel diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Dia menjadi anak yang baik dan penurut. Jadi si Samuel tinggal di bait Allah bersama Imam Eli. Nah, jadi kedua orang tuanya pulang ke rumahnya. Setiap tahun, setiap tahun Hana selalu membawakan baju baru baginya. Ini dilakukan Hana dan Elkana ketika mereka mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan di bait suci. Imam Eli selalu memberkati mereka. Jadi setiap tahun Hana dan Elkana menghampiri Samuel untuk memberikan dia baju dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Kelakuan Samuel sangat berbeda dari anak-anak Imam Eli. Anak-anak Imam Eli sering mencuri daging korban bakaran bagi Tuhan dari orang-orang yang bersembayang di bait suci. Imam Eli pernah menegur anak-anaknya, tetapi mereka tidak mau mendengar. Jadi ini ada dua anak laki-laki, yaitu mereka adalah anak Imam Eli. Mereka senang mencuri. Makin hari Imam Eli makin tua, matanya mulai tidak dapat melihat dengan baik. Suatu hari Imam Eli sedang tidur-tiduran di sebuah sudut. Samuel juga tampak tidur dekat tabut suci Allah. Tiba-tiba Allah memanggil, "Samuel, Samuel." Nah, kemudian Samuel kaget dan terbangun. Dia segera berlari ke arah Imam Eli dan berkata, "Iya Bapak, ada apa Bapak memanggil aku?" Imam Eli bingung karena dia tidak memanggil Samuel. Dia menyuruh Samuel untuk tidur kembali. Nah, akhirnya Samuel tidur kembali. Tiba-tiba Allah memanggil dia lagi. "Samuel, Samuel," kata Allah. Samuel terbangun dan segera berlari ke arah Imam Eli untuk kedua kalinya. Tetapi Imam Eli menyatakan tidak memanggilnya dan menyuruh Samuel tidur lagi. Terus Samuel yang belum mengenal Allah kembali tidur lagi. Belum lama dia tertidur, tiba-tiba Allah kembali memanggil dia. "Samuel, Samuel," kata Allah. Samuel kembali berlari ke arah Imam Eli dan berkata, "Ada apa Bapak memanggil aku?" Imam Eli baru tersadar bahwa Allah yang telah memanggil Samuel. Dia menasehati Samuel agar menjawab suara itu jika dia memanggil lagi. Sebab suara itu adalah suara Allah yang memanggil Samuel. Imam Eli pun menyuruh Samuel tidur lagi. Akhirnya Samuel tidur lagi. Allah kembali memanggilnya. Samuel pun menjawab, "Ya Allah, berbicaralah, hamba siap mendengarnya." Kemudian Allah mengungkapkan rencana untuk melakukan sesuatu di Israel dan akan menghukum keluarga Imam Eli. Nah, karena kelakuan anak-anaknya Imam Eli dan Imam Elinya tidak tegas, jadi Allah pun marah kepada keluarga itu. Akhirnya Allah akan menghukum keluarga Imam Eli. Nah, kemudian pagi-pagi sekali Samuel menemui Imam Eli. Dia menceritakan semua yang dikatakan Tuhan kepada Imam Eli, termaksud rencana Tuhan untuk menghukum keluarga Imam Eli. Mendengar hal itu, Imam Eli pasrah. Lalu katanya, "Biarlah Tuhan melakukan apa yang dipandangnya baik." Suatu kali bangsa Israel diserang bangsa Filistin dan kalah perang. Bangsa Filistin merebut tabut Allah dan meletakkan tabut itu di dalam kuil Dagon milik mereka. Ketika Imam Eli mendengar tabut Allah direbut musuh dan anaknya tewas dalam pertempuran, dia pun meninggal. Jadi setelah
Allah menceritakan segala rencananya kepada Samuel. Setelah itu, bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin dan mereka kalah perang. Lalu mereka merebut tabut Allah dan mereka meletakkan tabut Allah itu di dalam kuil Dagon. Kuil itu milik bangsa Filistin. Setelah itu, kemudian kedua anaknya Imam Eli meninggal. Setelah anaknya Imam Eli meninggal, akhirnya Imam Eli pun meninggal. Samuel lalu berkata kepada bangsa Israel, "Jika kalian berbalik kepada Allah dan hanya beribadah kepadanya, maka Allah akan melepaskan kalian dari bangsa Filistin." Kemudian Samuel memimpin bangsa Israel berpuasa dan mengaku dosa kepada Tuhan. Setelah pertobatan itu dilakukan, bangsa Israel pun memenangkan peperangan dengan bangsa Filistin. Seperti yang dikatakan oleh Samuel, kini bangsa Israel sadar bahwa Samuel memang dipilih Allah sebagai imam mereka. Samuel memimpin Israel seumur hidupnya. Nah adik-adik, jadi itu cerita tentang Samuel. Walaupun dia masih kecil, tetapi dia sudah dipakai Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa Israel. Sampai sini dulu cerita kita. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya semua luar biasa. Nah, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik sudah makan dan minum? Kalau sudah, puji Tuhan, berarti jasmani kalian sudah terpenuhi. Nah, sekarang yuk kita bareng-bareng, kakak dan adik-adik yang ada di rumah, kita penuhi rohani kita dengan firman Tuhan kali ini. Nah, oke adik-adik, pada Minggu 20 September 2020 kali ini, tema kita yaitu persahabatan. Nah, kalau udah ngomongin persahabatan pasti banyak cerita deh. Kakak percaya adik-adik punya banyak cerita, karena adik-adik pun di rumah punya banyak sahabat, kakak percaya itu. Nah adik-adik, apa sih yang kita tahu tentang persahabatan? Persahabatan itu pasti berjumlah minimal 2 orang atau lebih, tentunya dong ya. Karena kalau satu berarti diri kamu sendiri, nggak ada persahabatannya. Nah adik-adik, persahabatan itu kalau secara duniawi, kita biasanya kalau punya sahabat pasti kita saling membantu, saling mengasihi, saling memberi, betul tidak? Iya, kakak percaya adik-adik semua pasti melakukan hal yang sama dengan sahabatnya. Nah, sekarang apa bedanya sahabat dengan teman? Nah, kalau teman tuh biasanya hanya sekedar tahu gitu. Tapi kalau sahabat, biasanya kamu mengenal seseorang itu lebih dalam lagi, memahami seseorang itu lebih dalam lagi, dan mengerti seseorang itu lebih dalam lagi. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, biasanya tuh persahabatan itu yang adik-adik rasakan kayak gimana? Apa adik-adik selama ini bersahabat dengan teman adik-adik di rumah sudah saling mengasihi, sudah saling memberi? Nah, atau mungkin adik-adik pikir dia adalah sahabatnya adik-adik, tapi adik-adik sebenarnya belum kenal sama dia atau belum mengenal temannya adik-adik secara lebih dalam lagi. Nah adik-adik, kita lihat dulu apa kata Alkitab tentang persahabatan ya. Oke, jadi tentang persahabatan kali ini dalam Alkitab diambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Kakak ulang sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Nah, kita baca sama-sama. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Ya, sekarang kita baca. Judul dari perikop pasal 15 ini adalah perintah supaya saling mengasihi.
Oke, kita mulai dari ayat 13. Di ayat ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lanjut di ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, kita sudah dengar nih yang dari Alkitab. Oke, apa sih Kak tentang persahabatan ini? Dalam konteks ini, dalam Yohanes 15 ayat 13-15, ditekankan bahwa Yesus mengatakan kepada muridnya, tiada cinta yang lebih besar daripada Dia yang memberikan nyawanya kepada para sahabatnya. Nah, sedalam itu tuh adik-adik yang di rumah. Jadi persahabatan itu sampai Dia rela memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Oke, sekarang coba kita bahas sama-sama dari ayat yang ke-13 itu ya tadi ya. Tiada cinta yang lebih besar daripada Dia yang memberikan nyawanya kepada para sahabatnya. Nah, ada beberapa hal yang kita dapat dari ayat yang ke-13, yaitu ada memberikan nyawa dan para sahabat. Yang pertama, memberikan itu maksudnya adalah sebagai ungkapan dari cinta murid-murid Yesus kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini maksudnya cinta itu adalah aktivitas memberi. Menurut Yesus, aktivitas cinta adalah aktivitas memberi. Seperti itu. Di sini makna cintanya adalah aktivitas memberi. Nah, yang kedua, cinta itu memberikan nyawa. Nyawa adalah sesuatu yang paling berharga yang pernah kita miliki. Betul dong ya, karena nyawa itu seperti hidup kita cuma sekali, hidup kita nggak berkali-kali, kita juga bukan lagi main game ya. Nah, cinta itu adalah aktivitas memberikan apa yang paling berharga, yang paling bernilai, yang terbaik, dan tentunya itu adalah nyawa kita sendiri. Nah, memberikan nyawa artinya memberikan segala-galanya. Terus, apa bedanya kalau kita memberi mobil, cincin, emas, dan lain-lain? Bedanya ialah jika memberikan nyawa itu memberikan semuanya sedemikian rupa sampai orang tidak mungkin lagi menikmati balasannya. Kalau kita tulus memberi kepada orang lain, tentunya kita tidak perlu lagi meminta balasan. Seperti itu adik-adik maksudnya. Jadi memberikan nyawa adalah aktivitas cinta yang tuntas. Ini juga lain dilakukan Yesus kepada manusia, yaitu Dia memberikan nyawanya demi cinta. Betul tidak? Demi cintanya Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada kita yang percaya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya dengan mati di kayu salib. Oke, yang ketiga, cinta yang sejati adalah memberikan nyawa kepada sahabatnya. Kepada sahabat artinya kepada Dia yang dengannya saya sungguh terlibat seperasaan dan sehati. Dalam konteks yang lebih luas, memberikan nyawa kepada sahabat adalah memberikan seluruh diri kita, perhatian kita kepada mereka yang menderita, yang miskin, yang terkena bencana. Mari kita membagi cinta kita kepada para sahabat kita siapapun mereka. Ya, jadi bersahabat itu gak harus selalu dengan orang yang seumuran atau orang yang harus misalnya kaya, tetapi
bersahabat itu adalah yang paling penting tadi yang kita bahas yang pertama kali adalah aktivitas memberi. Nah, itu maksudnya adik-adik. Makanya kita diajak untuk membagi cinta kita kepada para sahabat kita, siapapun mereka, yang menderita, yang miskin, dan yang terkena bencana. Seperti kita tahu, kita kan saat ini juga sedang menghadapi virus COVID-19. Jadi mungkin dengan adanya ini, Tuhan mengingatkan kita jika kita mempunyai sesuatu yang lebih, kita bisa berbagi dengan para sahabat kita untuk meringankan sedikit bebannya, untuk membuat mereka sedikit tersenyum, mungkin dengan nggak harus selalu bahas tentang uang, tapi bisa dengan hiburan, kemudian ngajak bercanda, ngajak main. Mainnya di rumah ya, nggak boleh kemana-mana karena harus di rumah aja. Oke. Nah, kita balik lagi. Apa itu sahabat kalau menurut adik-adik? Yang pasti tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, seperti tokoh yang kita banggakan yaitu Yesus Kristus. Nah, Kristus mengingatkan makna kata sahabat dalam ini. Sahabat adalah seseorang yang kepadanya kita bersedia mengorbankan nyawa sekalipun. Benar nggak? Benar nggak Tuhan lakuin itu? Tentu Tuhan lakuin itu ya. Jadi kita harus meniru apa yang Tuhan telah perbuat. Karena Tuhan juga telah perbuat itu kepada kita. Jadi kita sebisa mungkin melakukan yang terbaik. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah persahabatan menimbulkan keselamatan? Bisakah persahabatan bubar? Tentu bisa terjadi. Sebenarnya ikatan persahabatan itu kan hanya janji atau sumpah, ya. Sehingga banyak yang sudah bersahabat akhirnya bubar juga. Nah, mungkin ada nih habis temenan udah sahabat kemana-mana bareng-bareng, terus mau kesini harus bareng-bareng. Kalau waktu masih zamannya sekolah, mau ke kantin harus bareng-bareng, pulang harus bareng-bareng gitu kan. Tiba-tiba bubar karena berantem, karena salah paham. Nah, itu maksudnya tadi tuh adik-adik. Jadi kalau dibilang persahabatan itu bisa bubar, ya bisa gitu. Jadi persahabatan itu hanya ikatan dan sumpah. Tetapi jika kita benar-benar tulus, benar-benar melakukan yang namanya aktivitas memberi, seperti yang dikatakan tadi, pasti tidak akan terjadi kesalahpahaman antar teman, terus akhirnya persahabatan yang jadi bubar dan lain-lain. Nah, Ayub sendiri mengatakan demikian, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menghadap sambil menangis. Juga pemazmur mengatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kalau disambungkan dengan dunia modern, kita selalu lihat dan dengar bubarnya persahabatan, apalagi dalam politik atau kehidupan para artis. Bahkan gereja pun mengalami perpecahan persahabatan ya, kita nggak bisa pungkiri ya. Banyak kepala berarti banyak pemikiran, jadi setiap orang punya pendapat masing-masing sehingga menimbulkan perpecahan terhadap suatu persahabatan atau perkumpulan persahabatan. Nah, Tuhan Yesus memberikan syarat terhadap persahabatannya, ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Pada kalimat itu, Tuhan Yesus meminta kepada sahabatnya sebuah komitmen untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Persahabatan memang membutuhkan komitmen, betul adik-adik. Komitmen itu ada untuk mempertahankan persahabatan. Nah, dengan adanya komitmen, kita tetap berbagi dan saling menerima,
Jadi seluruh potensi yang dimiliki seorang manusia dapat saling melengkapi. Persahabatan juga memerlukan kepercayaan, sebab persahabatan yang tulus dan mendalam lahir dari keinginan menerima apapun adanya keberadaan sahabatnya. Betul banget adik-adik. Nah, yang kita tangkap pada hari ini adalah yang pertama, persahabatan itu aktivitas memberi, ya. Jadi konteksnya luas. Aktivitas memberi itu nggak cuman spesifik sahabat kamu yang itu aja, tapi bisa juga sahabat kamu yang dari kalangan tidak mampu, atau sahabat kamu yang mungkin sedang kena bencana, atau sahabat kamu yang sedang menderita, seperti itu. Yang kedua adalah komitmen. Nah, ini konteksnya lebih ke kita dan Tuhan gitu. Secara tidak langsung adalah kita sebagai murid Tuhan Yesus ini mau nggak dianggap sebagai sahabat oleh Tuhan Yesus gitu. Apakah kakak atau adik-adik yang di rumah hanya mau sebagai hamba saja? Di sini ditekankan, Tuhan Yesus menekankan ini kepada murid-muridnya. Kalau kamu mau jadi hamba, ya udah kamu jadi hamba aja. Tapi kalau kamu jadi sahabat, kamu tahu apa yang harus kamu perbuat. Karena maksudnya di sini adalah harusnya buat Tuhan Yesus itu tahu Tuhan Yesus itu kayak apa, seperti apa Tuhan ini, seperti apa Yesus Kristus. Jadi tanpa diminta pun murid-murid Tuhan Yesus sudah tahu harus berbuat apa. Seperti itu maksudnya. Nah, yang ketiga, kita ulang. Yang pertama tadi itu aktivitas memberi, yang kedua komitmen, yang ketiga adalah kepercayaan. Itu yang paling penting. Jika udah saling memberi, sudah punya komitmen dan sudah percaya, pasti tidak akan pernah ada permasalahan. Nah, sekarang konteksnya adalah hubungan kita sama Tuhan ya. Kalau adik-adik maunya jadi apa? Mau jadi hamba terus atau jadi sahabat Tuhan Yesus gitu loh. Tapi dengan syarat, dan itu tidak mudah. Jadi adik-adik harus seperti murid Tuhan Yesus, menuruti perintah Tuhan Yesus dan tahu apa yang benar yang harus diperbuat, seperti itu. Nah, sampai di sini adik-adik, semoga adik-adik di rumah dapat ya. Maksud kakak di sini adalah ayat ini dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 ini menekankan bagaimana cara Tuhan Yesus membentuk murid-muridnya agar mereka bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus, agar mereka mengerti apa maksud dan keinginan Tuhan Yesus. Karena namanya sahabat itu pasti tanpa dibilang pun dia sudah mengerti. Contoh misalnya sahabat kamu merenung nih, pasti kamu udah tahu, oh dia sedih gitu. Jadi kamu udah tahu kamu mesti ngapain, menghibur dong. Nah, sama seperti itu Tuhan Yesus juga mau murid-muridnya tahu apa yang harus dilakukan ketika Tuhan Yesus mungkin sedang sedih atau sedang sulit. Jadi maksudnya adalah Tuhan Yesus ingin murid-muridnya dapat menjadi sahabatnya, yang dimana tempat Tuhan Yesus berbagi kisah dan ceritanya, seperti itu adik-adik. Nah, oke. Adik-adik, semoga adik-adik paham. Kakak berharap sih adik-adik di rumah tetap menjaga
menjaga persahabatannya. Persahabatan yang sudah baik dengan teman-temannya, kalau bisa jangan sampai dirusak. Kalau bisa tetap saling memberi dan berbagi. Nah, tentu juga persahabatan dengan Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik di rumah tetap menjalin hubungannya kepada Tuhan Yesus. Kakak percaya adik-adik di rumah juga mungkin sudah bosan ya kan, harus belajar di rumah. Tapi adik-adik percayalah, ini semua demi kebaikan kita bersama. Adik-adik harus tetap di rumah, jangan kemana-mana. Dengan adik-adik melakukan seperti itu, adik-adik sudah melakukan aktivitas memberi untuk sahabat-sahabatnya adik-adik. Karena kalau misalnya adik-adik keluar rumah, terus tiba-tiba ada virus, terus nanti virusnya kena ke temannya, bahaya kan? Nah, jadi yang paling aman adalah adik-adik melindungi diri adik-adik sendiri dan juga melindungi orang lain. Oke, sampai di sini dulu ya adik-adik. Kakak harap adik-adik paham apa yang kakak jelaskan. Nah, kurang lebihnya kakak mohon maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sampai di sini dulu firman Tuhan untuk kelas besar. Semoga adik-adik di rumah selalu melakukan aktivitas memberinya dan komitmen kepada Tuhan Yesus, dan percaya kepada Tuhan Yesus karena akan musibah ini segera berakhir. Kita berdoa sama-sama ya, semoga ada jalan terbaik. Nah, untuk itu jangan lupa saat teduh dan berdoa. Oke, sekarang kita tutup dengan doa ya. Yuk adik-adik kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu tentang persahabatan. Kami mengutip kisah dari kisah-Mu Tuhan dengan murid-murid-Mu. Kami juga ingin Bapak menjadi sahabat-Mu. Kami ingin juga Bapak mengerti apa yang Kau inginkan. Kami ingin juga Bapak kami memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan Bapa. Tapi sebelum itu biarlah kami belajar untuk memberi kepada sesama kami dan membuat komitmen kepada sahabat-sahabat kami sehingga tidak ada kesalahpahaman, tidak ada pertengkaran, dan tidak ada perpecahan. Dan berikanlah kami juga kepercayaan Bapa, karena adanya kepercayaan membuat kami dan sahabat-sahabat kami menjadi sangat baik. Bapa, berikan kami juga kemampuan untuk dapat berkomitmen dan percaya kepadamu, sehingga kami juga dapat memberikan cinta, yaitu aktivitas memberi kepada Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kali ini. Biarlah kiranya Kau yang memberkati, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang mungkin kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik boleh sambil berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Cinta Papa dan Mama. Ku datang padamu
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini persembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkaulah berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia ini dan di tengah-tengah gereja. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan berikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Oh